Wei Te Tung Tian, salam dalam kebajikan. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hingga saat ini, tahun 2020, sudah 75 tahun negara Indonesia merdeka. 75 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi suatu bangsa dan negara. Dan saat ini negara kita masuk dalam kategori negara berkembang. Dalam tema Ciang Tau ini adalah peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Maka saya akan memulai dengan suatu cerita tentang seorang perempuan yang hebat dan bijaksana dalam membimbing dan membina anaknya, sehingga dikenal dunia sampai saat ini. Perempuan yang bijaksana itu adalah ibu kandung Meng Tze. Ketika Meng Tze masih kecil, ayahnya meninggal dunia, sehingga sang ibu harus menghidupi keluarganya. Ibu Meng Tze lalu mencari tempat tinggal yang tepat bagi keluarganya. Pada awalnya, Ibu Meng Tze pindah ke suatu lingkungan dekat pemakaman. Di sana Meng Tze kecil bermain dengan teman-temannya, meniru orang-orang yang melakukan upacara pemakaman. Hal ini tidak diinginkan oleh ibunya, karena khawatir setelah dewasa Meng Tze akan berusaha di bidang pemakaman. Kemudian Ibu Meng Tze pindah ke suatu daerah dekat pasar. Karena tinggal di pasar, maka Meng Tze kecil bermain dengan teman-temannya, meniru tingkah laku orang pasar. Ibunya yang bijaksana berpikir, kalau tetap tinggal di situ dikhawatirkan anaknya kemungkinan besar akan menjadi seperti orang-orang pasar yang tingkah lakunya kurang baik. Misalnya mencari keuntungan dengan cara curang. Terakhir, Ibu Meng Tze memindahkan keluarganya ke suatu daerah yang dekat dengan sebuah sekolah. Di sana, Meng Tze kemudian meniru murid-murid sekolah dan mulai belajar. Sejak itu, Meng Tze mulai mengecap pendidikan. Namun, suatu saat, Meng Tze pulang dari sekolah lebih awal dan mengatakan kepada ibunya bahwa dia merasa belajar itu tidak berguna. Ibunya mendengar perkataan Meng Tze merasa kecewa. Kemudian ia menggunting kain sutra yang sedang ditununnya. Kain sutra itu akhirnya tidak berharga lagi. Ibu Meng Tze kemudian mengibaratkan Meng Tze belajar hanya setengah jalan saja, seperti kain sutra yang digunting ketika sedang menenunnya, alias tidak berguna lagi. Sejak itu Meng Tze tergugah untuk belajar dan akhirnya di kemudian hari menjadi seorang filsuf terkemuka di dunia atau sebagai seorang tokoh dalam agama Konghucu. Berdasarkan cerita tersebut, bahwa peran seorang perempuan dalam membangun rumah tangga, negara, dan dunia sangatlah penting. Maka Ibu Meng Tze yang bijaksana itu merupakan teladan bagi perempuan Konghucu dalam membina dan mendidik anak atau generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, agar generasi penerus dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai suatu negara, pembangunan di segala bidang itu sangat penting. Menurut pengamatan saya terhadap negara maju, terutama bidang teknologi, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya, hal pokok yang sangat mempengaruhi kemajuan tersebut adalah bidang pendidikan dalam membangun sumber daya manusia. Maka Nabi Kong Tze bersabda, ada pendidikan, tiada perbedaan. Ayat tersebut dapat diartikan bahwa apabila rakyat Indonesia rata-rata sudah mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, maka tiada perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena pola pikir, ilmu pengetahuan, wawasan yang luas, dan tindakan semuanya dalam koridor yang normal dan menunjukkan kualitas, baik wawasan, ilmu pengetahuan, maupun etika. Oleh sebab itu, bila mayoritas rakyat Indonesia
berpendidikan tinggi, dan sumber daya manusia yang handal, maka tiada perbedaan negara Indonesia dengan negara-negara maju di dunia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan dan etika harus dimiliki oleh perempuan Konghucu agar dalam menjalankan tugasnya sebagai tiang negara yang berperan mengisi kemerdekaan dalam membina dan mendidik generasi penerus bangsa menjadi manusia yang berkualitas dan berbakti pada bangsa dan negara. Demikian Chiang Tao pada kesempatan ini. Saya Ma Sierli dari Perempuan Konghucu Indonesia, Kalimantan Barat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sancai.